Hello everyone, selamat datang di AJ Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, hari ini IHSG lanjut ambruk ya. Kira-kira harus bagaimana nih? Mungkin banyak investor yang bertanya-tanya. Dan I think there's something wrong with IHSG. Oke para investor, saya ingin mengucapkan selamat dulu ya bagi kalian yang sudah cuan di saham-saham CPO. Karena minggu kemarin saya baru saja buat video tentang CPO ya, saham-saham seperti LSIP, ALI, DSNG, dan juga SSMS. Nah, tetapi hari Senin kemarin sudah langsung rally saja ya, dan bahkan hari ini juga ada sedikit rally. Yang belum nonton, bisa segera nonton ya video saya yang sebelum ini. Kalau kalian ingin tahu kira-kira saham CPO itu seperti apa prospeknya. Nah teman-teman, ini adalah grafiknya IHSG hari ini ya, di mana pagi-pagi itu sudah sempat koreksi, tetapi ada terjadi sideways di antara 6260 sampai ke 6230-an. Nah, tetapi setelah sesi kedua itu langsung terjun payung ya IHSG. Nah, walaupun di penutupan pasar ada sedikit kenaikan, tetapi overall ini terjadi koreksi sebesar 0,78%. Jadi IHSG bukan semakin mendekati ke 6.300, melainkan semakin koreksi ya teman-teman. Nah, jadi menurut saya ada yang tidak sehat nih dengan IHSG. Kenapa? Karena dari Jumat kemarin sampai sekarang IHSG ini terus dilego oleh asing ya. Kalau teman-teman lihat hari ini sendiri sudah terjadi net sales sebesar 783 miliar. Bayangin asing sudah cabut dari IHSG sebesar 783 miliar. Ini luar biasa besar loh ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya dari Jumat, lalu Senin kemarin dan hari ini terus dilepas oleh asing, berarti IHSG ini sudah sangat berbahaya ya. Kenapa? Karena isinya berarti lokal semua nih. Semakin berat ke sisi bandar lokal. Nah teman-teman, saya juga melihat ada penurunan volume ya di IHSG, walaupun saya tidak menunjukkan datanya. Tetapi kalau teman-teman sudah mengikuti volumenya IHSG juga, hari demi hari terus menurun. Istilahnya semakin sepi retail. Nah ini menurut saya juga adalah indikator yang berbahaya. Nah kenapa saya bisa bilang berbahaya? Karena bandar itu tujuannya kan untuk meng-attract retail supaya semakin banyak retail investor yang jual beli di dalam bursa saham ya. Tapi kalau volume semakin rendah, artinya nanti tersisa hanya bandar-bandar saja. Sehingga apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus menurunkan harga IHSG supaya apa? Lahirlah kembali banyak investor baru. Karena kalau IHSG tidak turun atau tidak terjadi koreksi dalam, maka akan sulit untuk meng-attract ya, atau memancing trader-trader atau investor baru ke dalam dunia bursa. Nah teman-teman, jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami hal ini ya. Awalnya kan banyak ya yang euforia, di mana stimulus Biden keluar, maka banyak yang bereuforia. Nah, mereka percaya bahwa stimulus ini bisa lari ke negara-negara berkembang seperti Indonesia salah satunya. Nah, tetapi apa yang kita pelajari? Justrunya malah IHSG ini dilego terus oleh asing. Ya aneh bukan? Harusnya yang dapat stimulus Biden dan sentimen positif, melainkan malah IHSG ambruk dan asing malah terus berjualan di IHSG. Nah jadi teman-teman, ini artinya apa? Dana stimulusnya ini tidak lari loh ya, tidak lari ke dalam Indonesia. Justru malah banyak investor yang keluar dari IHSG dan mereka lebih sepertinya tertarik ke treasury bonds-nya di Amerika ya, dimana kita tahu memang bunganya semakin meningkat. Oke teman-teman, jadi ini adalah sebuah tanda yang kurang baik ya untuk IHSG. Jadi teman-teman bisa kaji kembali nih, apakah ingin terus melakukan pembelian di situasi seperti atau justru malah wait and see, atau teman-teman mencari cara untuk merampingkan portofolio kalian. Nah, saya ingin sharing sedikit ya untuk pergerakan BBCA dulu. Kita lihat sudah 2 hari berturut-turut asing lepas dengan jumlah yang cukup besar ya, dimana BBCA hari ini terjadi koreksi sekitar 171%. Jadi BCA ini kalau kita lihat dari mulai tanggal 4 Maret sampai sekarang sudah terjadi net sale yang cukup besar ya teman-teman. Sehingga kalau misalnya terus-menerus saham yang aman ini, atau saham yang kita tahu BBCA ini kan adalah safe haven-nya IHSG, justru malah dilepas oleh asing secara agresif, kita harus bertanya-tanya nih, kemana larinya dana ini ya? Apakah di sektor lain atau di negara lain ada yang lebih menarik daripada IHSG? Nah itu juga mesti teman-teman pelajari. Nah berikutnya saya ingin sharing juga sedikit mengenai harga komoditi ya. Ini teman-teman coba lihat, saya ingin fokus ke CPO dan nikel. Coba teman-teman perhatikan, di CPO ini sudah 3915 ya, di mana sudah mendekati ke harga 4000. Jadi yang seperti saya sampaikan ke teman-teman semua, jika CPO terus di harga setinggi ini dan bahkan bisa mencapai ke 4000, itu perusahaan-perusahaan perkebunan itu akan panen uang semua. Bahkan mereka bisa saja membagikan dividen yang sangat besar. Nah, sementara ini kebetulan harga mereka belum terjadi rally yang sangat tinggi. Ini teman-teman boleh perhatikan saham-saham perkebunan ya, cukup layak untuk diinvestasikan dalam waktu jangka panjang. Dengan catatan CPO tidak terjadi koreksi dalam ya. Nah, berikutnya saya ingin sharing sedikit tentang nikel ya, di mana nikel
terjadi koreksi memang sangat besar sampai hari ini, bahkan nikel sudah di 15.867. Teman-teman tahu kan di saat waktu itu perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor nikel yang euforia seperti contoh Antam dan lain-lainnya ya, Inco. Nah, itu di saat nikel diharganya 18 lebih, 19 lebih, bahkan waktu itu hampir 20 ribuan. Itu kan semuanya semangat ya, dimana sahamnya rally terus. Tetapi sekarang ini sudah ambruk sampai 15.800. Nah teman-teman, ini kalau misalnya nikel terus terjadi koreksi ya. Nah bagi kalian yang suka dengan sektor nikel, kalian boleh kaji kembali nih apakah masih layak untuk di hold terus kalau memang nikel itu terus ambruk ya harganya. Nah oke teman-teman, berikutnya saya ingin membagi sedikit nih tentang perusahaan LSIP. Kenapa saya sebut LSIP? Karena LSIP ini menurut saya paling menarik dibanding teman-temannya sementara ini ya. Kenapa saya bisa bilang ini paling menarik? Coba teman-teman perhatikan dari sisi bandarmologi asingnya. Sudah beberapa hari terakhir ini diakumulasi terus ya. Bayangin dari tanggal 25 ini terus terjadi akumulasi sampai sekarang. Nah jadi teman-teman tadi kan sudah tahu ya IHSG itu terjadi net sell, ya kan? Nah sampai sekarang justru asing yang berbondong-bondong kabur dari IHSG malah melakukan akumulasi yang cukup besar di saham LSIP ini. Nah ini kan harus menimbulkan tanda tanya. Kenapa? Apa yang menarik di LSIP ini? Nah justru itu adalah menjadi bahan kajian untuk teman-teman semua untuk mempertimbangkan perusahaan ini. Nah saya tidak mengajak teman-teman untuk langsung melakukan HK atau membeli saham LSIP besok ya. Tetapi lakukanlah kajian dan analisa lebih dalam untuk perusahaan LSIP ini. Kenapa asing yang dimana berbondong-bondong keluar dari IHSG malah melakukan akumulasi di saham ini? Oke? Nah, berikutnya teman-teman, ini ada saham ALI. Saya ingin menunjukkan saja kalau ALI ini justru asing terus melakukan penjualan ya. Walaupun kita tahu kemarin ada sedikit rally, tetapi hari ini sudah dilepas asing lagi. Sehingga ALI masih kurang menarik atau kalah menarik dibanding dengan saham LSIP ya. Baik, jadi teman-teman berikutnya saya ingin menunjukkan DSNG ya, Dharma Satya Nusantara. Nah, di mana hari ini terjadi akumulasi kecil ini, saya tidak bisa bilang terjadi akumulasi oleh bandar karena pembeliannya sangat kecil ya, cuma 130-an. Ya, nah, dimana kalau teman-teman perhatikan sebelumnya juga terjadi net sell ya, DSNG ini. Kalau para penonton semua sudah mengikuti video saya yang sebelumnya, saya sudah menunjukkan kalau DSN ini memang dikuasai oleh bandar lokal ya. Nah, jadi kalau untuk DSNG ya teman-teman boleh perhatikan tetap bahwa apakah bandar masih lanjut melakukan akumulasi ini atau tidak. Nah kalau dari sisi fundamentalnya yang dimana saya sudah kupas di video sebelumnya, DSNG ini memang cukup not bad ya, istilahnya cukup oke, apalagi kalau memang CPO-nya terus meningkat seperti ini. Nah berikutnya adalah SSMS. Ini juga memang salah satu saham yang menarik, tetapi kenapa masih kalah menarik dibanding dengan LSIP? Coba teman-teman perhatikan saja. Asing tetap lanjut berjualan ya di saham SSMS ini. Padahal kan juga bergerak di perkebunan di mana CPO terus naik ya, harusnya juga memberikan cuan. Tetapi kenapa asing tidak tertarik dengan saham ini? Nah itu butuh tanda tanya. Dan sedangkan SSMS juga terjadi koreksi sebesar 1,95% hari ini teman-teman ya. Nah selesai dengan CPO, saya ingin bahas sedikit tentang ASI. Nah para investor coba perhatikan ya dari pergerakan asing, di mana saya melihat ini mulai menarik ya ASI. Kenapa? Karena beberapa hari terakhir ya kita tahu ASI ini memang terus dilepas oleh asing ya, makanya kita tidak langsung melakukan entry besar-besaran. Nah teman-teman coba perhatikan ya, untuk ASI kan asing terus lego ya dari beberapa minggu yang lalu. Nah cuma coba perhatikan hari ini padahal IHSG terjadi net sell yang cukup besar. Nah tetapi asing hari ini sell-nya cukup kecil ya di ASI. Nah apakah barang-barang bandar yang asing ini sudah mulai habis? Nah ini bisa saja salah satu tandanya ya. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan sell yang besar. Tetapi kita tetap harus perhatikan besok. Apakah besok mereka secara agresif melakukan penjualan lagi atau justru mereka sudah mulai akumulasi nih? Nah itu adalah tugas kita untuk menganalisa pergerakan bandar asing di ASI atau di Astra International. Oke. Nah teman-teman, mari berikutnya kita melihat dari sisi bandar lokalnya ya. Kalau kita lihat dari bandar lokal ada sedikit lebih ke net sell ya atau distribusi, tetapi sangat kecil sehingga tidak terlalu signifikan. Nah jadi kalau kita lihat dari sisi bandar juga sedikit sideways, artinya tidak ada penjualan secara agresif, dan bandar lokal juga ya kurang lebih sideways, sehingga ASI ini ya sudah mulai mungkin mencapai titik mereka di mana harus mulai akumulasi kembali baru bisa harganya naik. Oke. Nah teman-teman, sekarang saya ingin bertanya kepada para investor semua. Apa yang kalian lakukan di saat IHSG seperti ini ya? Saya ingin sharing sedikit ya supaya teman-teman ada wawasan yang lebih luas. Kan teman-teman tahu biasa weekday itu IHSG rally ya, apalagi Senin. Ini Selasa saja sudah ambruk 2 hari berturut-turut. Nah, bahkan
saham perbankan yang besar, BBCA dan BBRI juga ikutan ambruk hari ini. Coba teman-teman bisa cek sendiri ya. Dan asing juga agresif berjualan di IHSG sampai bahkan mencapai 700-an lebih miliar net sell. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya treasury bond-nya Amerika tetap terus tinggi ya, atau bahkan semakin meningkat, jadi dalam waktu dekat ini memang mungkin akan banyak investor yang lari ke sana ya. Walaupun memang ada si stimulus Biden itu yang sentimennya cukup positif, tetapi ternyata dana tersebut tidak lari ke sini ataupun tidak menjadi katalis untuk kenaikan IHSG. Sehingga apa? Kita tetap harus waspada ya dengan situasi yang seperti ini. Nah, jadi para retail boleh pertimbangan untuk melakukan perampingan portofolio. Saya tidak mengajak untuk berjualan semua ya. Nah, tetapi rampingkanlah portofolio kalian. Contohnya yang punya 20 saham, tolonglah portofolio kalian itu jangan sampai kayak supermarket saham ya, istilahnya terlalu banyak banget sampai tidak bisa terkontrol. Mulai rampingkan sedikit demi sedikit, misalnya jadi 10 atau menjadi 5, supaya kalian juga lebih enak kontrolnya. Nah, dananya kan bisa dialokasi ke saham-saham yang lebih sedikit ini supaya volumenya juga semakin tebal. Nah, iya kan? Jadi dengan analisa yang lebih baik, maka kalian lebih berpotensi untuk mendapatkan cuan daripada beli banyak saham tetapi tidak terkontrol, malah akhirnya banyak saham yang nyangkut. Oke, teman-teman, berikutnya mungkin kalian sudah mendapatkan informasi ini ya, di mana berita hari ini ada berita tentang Bank Capital ya, atau saham BACA. Kalau kalian lihat saham ini, newsnya itu luar biasa banget ya. Pertama sudah mau ngomong tentang bank digital, lalu ada transformasi bank digital ya, dan juga NPL bisa 0%, dan laba naik, dan seterusnya. Ini berita sangat-sangat spektakuler sekali hari ini. Dan di mana berita ini diumumkan pas break jam makan siang kan. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengkaji kembali, mungkin para investor ada yang baru ya di dalam dunia saham dan melihat ini langsung semangat untuk beli saham BACA ini. Jangan gampang kena pom-pom media ya, itu kunci pertama. Media itu tidak seterusnya bisa menaikkan harga sebuah saham, malah justru biasanya media itu digunakan untuk kepentingan bandar. Jadi teman-teman lihat ya, dengan sentimen yang begitu bagusnya seperti ini, justru apa yang terjadi dengan saham Baca, ARB bukan, atau turunnya drastis banget. Nah, jadi bagi kalian jangan heran atau jangan bingung ya kenapa bisa terjadi. Ya memang bandar itu yang menguasai IHSG seperti yang sudah sering kali saya sampaikan. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau melakukan pembelian di saham-saham seperti ini ya, apalagi small banks di mana isinya itu bandar semua, kalian harus tahu nih dan pelajari dulu bandar siapa sih yang akumulasi saham ini, sifat-sifat bandar tersebut seperti apa. Nah, itu mesti kita pelajari dulu. Dan kita tetap harus stay fokus dong. Kalau misalnya sudah mengikuti pergerakan bandar, jangan tiba-tiba nanti bandarnya sudah exit, kalian masih hold. Karena berharap suatu saat nanti di HK retail akan naik. Nah, ini pemikiran yang salah. Jadi kalau bandar masuk, ya kita masuk. Tapi kalau bandar exit, ya kita juga exit. Oke? Jadi bagi teman-teman, dunia perbandaran atau dunia bandarmologi ini sangat luas. Saya harap kalian bisa terus belajar ya di ilmu bandarmologi ini. Kalian bisa terus nonton video saya yang sebelum-sebelumnya untuk menambah ilmu, atau bahkan untuk pertimbangkan join grup Premium AG Invest supaya bisa lebih mendalami dunia bandarmologi ini. Oke? Nah, teman-teman, sudah banyak yang saya sampaikan kepada para investor semua ya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Dan subscribe terus channel AG Invest supaya tidak ketinggalan dengan berita terbaru mengenai dunia saham. Oke? Jadi, kalau misalnya besok IHSG harus seperti apa? Seperti yang saya bilang, coba rampingkan dulu. Karena IHSG sekarang lagi kurang sehat ya istilahnya. Sangat rentan untuk koreksi. Kecuali nanti asing sudah mulai akumulasi, nah barulah kita mulai pertimbangkan untuk melakukan entry point lagi ke IHSG. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. I'll see you again next time. Bye-bye.